Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Khidir turut menjaga jenazah Rasulullah dari tipu daya iblis. Nabi Muhammad SAW meninggal pada hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 633 Masehi, pada usia 63 tahun. Tanda-tanda dekatnya ajal Rasulullah muncul ketika beliau beritikaf di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, dan malaikat Jibril membacakan Al-Quran kepadanya 2 kali dalam tahun tersebut. Kemudian, di Padang Arafah saat Haji Wada, sebagian tanda bahwa umur Rasulullah di dunia akan segera berakhir. Beliau bersabda, "Aku tidak tahu pasti, barangkali setelah tahun ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Selanjutnya, beliau beranjak menuju mimbar, seraya bersabda, "Sesungguhnya aku yang mendahului kalian, dan sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap kalian. Demi Allah, saat ini aku sedang melihat liang kuburku. Kepadaku telah diserahkan kunci-kunci perbendaharaan bumi, atau kunci-kunci bumi, dan demi Allah, aku tidak khawatir kalian akan menjadi musyrik setelahku. Tetapi, yang aku khawatirkan adalah, kalian akan berlomba-lomba mendapatkan kunci-kunci itu." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, menjelang ajal Rasulullah SAW, beliau mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah memandang kami dengan air mata berlinang, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kalian semua. Semoga Allah merahmati, menolong, dan memberi petunjuk kepada kalian. Aku memberikan wasiat agar kalian bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya, aku adalah sebagian dari pemberi peringatan untuk kalian. Janganlah kalian menyombongkan diri di hadapan Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kebahagiaan dan kenikmatan di akhirat kami tetapkan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak merusak di muka bumi. Dan kesudahan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa." Kemudian kami bertanya, "Kapan ajalmu, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Waktu ajalku telah dekat, dan aku akan pergi ke hadirat Allah, ke Sidratul Muntaha, dan ke Jannatul Ma'wa serta ke Asilah." Kami bertanya lagi, "Siapakah yang akan memandikan engkau, ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Salah seorang ahli bait kami." Kami bertanya lagi, "Bagaimana nanti kami mengkafanimu, ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Dengan bajuku ini, atau pakaian Yamaniyah." Kami pun bertanya, "Siapakah yang mensalatkan Rasulullah di antara kami?" Kami menangis, dan Rasulullah pun turut menangis. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tenanglah, semoga Allah mengampuni kamu semua. Apabila kamu semua telah memandikan dan mengkafaniku, maka letakkanlah aku di atas tempat tidurku, di dalam rumahku ini, di tepi yang lahat kuburku. Kemudian keluarlah kamu semua dari sisiku, maka yang pertama-tama mensalatkan aku adalah sahabatku Jibril alaihissalam, kemudian Mikail, kemudian Israfil, kemudian malaikat Israel beserta bala tentaranya. Kemudian masuklah kamu dengan sebaik-baiknya, dan hendaklah yang mulai salat adalah kaum lelaki dari pihak keluargaku, kemudian yang wanita-wanitanya, dan kemudian kamu semua." Dalam kitab Durratun Nasihin, Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Qubawi dikatakan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, muncullah sebuah kejadian gaib. Waktu itu, sahabat Ali meletakkan jenazah Rasulullah di atas dipan untuk dimandikan. Namun tiba-tiba muncul suara gaib yang terdengar dari sudut rumah. Suaranya sangat keras, "Janganlah kalian memandikan Muhammad, sebab dia suci dan mensucikan." Sahabat Ali lantas sedikit terpengaruh dengan suara itu. Sahabat ahli lalu bertanya, "Siapakah kamu? Sungguh, Nabi telah menyuruh kami memandikan jenazahnya." Kemudian tiba-tiba muncul dan terdengar suara lainnya yang berkata, "Wahai Ali, mandikanlah jenazah Rasulullah. Karena sesungguhnya seruan suara yang pertama adalah iblis karena dengki kepada Nabi Muhammad dan bermaksud agar Nabi Muhammad masuk ke dalam kuburnya dalam kondisi tidak dimandikan." Sahabat Ali lantas berkata, "Semoga Allah membalas kebaikan kepadamu, sebab engkau telah memberitahuku bahwa itu adalah iblis." "Siapakah sebenarnya Anda?" tanya sahabat ahli. Seruan kedua menjawab, "Aku adalah Nabi Khidir. Aku menghadiri jenazah Nabi Muhammad SAW." Ternyata, Nabi Khidir alaihissalam ketika itu ikut bertakziah atas wafatnya Rasulullah SAW. Di waktu itu pula, iblis datang membujuk sahabat ahli agar tidak usah memandikan jenazah Rasul. Namun atas petunjuk Nabi Khidir alaihissalam, akhirnya sahabat Ali mantap untuk memandikan jenazah Rasulullah SAW.
Sahabat Ali lantas memandikan jenazah Rasulullah, sedangkan Aufa dan Ibnu Abbas serta Asama bin Said mengguyurkan air, sementara malaikat Jibril membawakan obat pengawet dari surga. Setelah dimandikan, kemudian jenazah Rasulullah dikafani. Setelah jenazah Rasulullah telah dimandikan, dikafani, dan disalati, barulah jenazah Rasulullah disemayamkan ke liang kubur. Jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan di kamar Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berdiri di atas kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai orang yang tidak pernah memakai sutra dan tidak pernah tidur di atas kasur yang empuk. Wahai orang yang keluar dari dunia sedangkan perutnya tidak pernah kenyang dengan roti gandum. Wahai orang yang lebih suka tikar daripada ranjang. Wahai orang yang tidak pernah tidur sepanjang malam karena takut kepada neraka." Ibnu Rajab mencatat bahwa ketika Rasulullah wafat, kaum muslim terkejut hebat, bahkan ada yang pingsan karena terkejut. Beberapa tidak dapat bicara, sementara yang lain tidak ingin tinggal lagi di Madinah, seperti Bilal bin Rabah. Ada yang bahkan memohon agar matanya buta, ingin agar yang terakhir dilihatnya adalah Rasulullah, seperti Abdullah bin Said. Namun, ada juga yang menolak untuk menerima kematian Rasulullah, seperti Umar bin Khattab. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa setelah wafatnya Rasulullah, muncul kemunafikan di berbagai tempat. Beberapa orang Arab murtad, sementara orang-orang Yahudi dan Nasrani mengangkat pemimpin mereka atas kaum muslim, menyerupai kambing yang terjatuh hujan di malam hari dan musim dingin, karena mereka merasa kehilangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Allah Azza wa Jalla menyatukan mereka dengan kekhalifahan Abu Bakar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya membuat keluarga dan seluruh kaum muslimin bersedih, namun seluruh alam dan isinya juga turut berduka. Sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berakhlak mulia dan lembut, tentu sangat dihargai dan tidak akan tergantikan di dalam hati para pengikutnya, dan syafaatnya sangat diharapkan umatnya di akhirat nanti. Semoga kelak kita senantiasa dapat meneladani akhlak mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin, ya Allah. Amin. Setan adalah pengikut iblis. Pada hari kiamat, iblis dan para pengikutnya akan menerima kutukan dan siksa yang sangat pedih. Saat itu, kursi dari api akan didatangkan, dan iblis laknatullah akan duduk di atas kursi tersebut. Sementara itu, para setan dan orang-orang kafir akan berkumpul di sekitar iblis. Iblis kemudian mengeluarkan suara serupa dengan rintihan keledai. Iblis kemudian berkata, "Wahai penghuni neraka, bagaimana tanggapan kalian terhadap janji Tuhan kalian?" Mereka menjawab dengan tegas, "Janji Allah adalah benar." Iblis kemudian menyatakan, "Ini adalah hari di mana aku merasa putus asa dari rahmat Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan para malaikat untuk memukul iblis dan pengikutnya dengan palu yang terbuat dari api. Azab yang mereka terima tidak hanya itu, mereka juga dilemparkan ke dalam kobaran api neraka, dan mereka tidak akan pernah mendapat izin untuk keluar dari neraka selamanya. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah riwayat, disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, iblis akan didatangkan dan diperintahkan untuk duduk di atas kursi berapi. Di lehernya, tergantung kalung laknat. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memerintahkan malaikat Zabaniyah untuk menyeret iblis dari kursinya. Namun, meskipun mereka berusaha dengan keras, mereka tidak mampu menarik iblis dari tempatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan 80.000 malaikat untuk menarik iblis, tetapi mereka juga gagal. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu berfirman kepada mereka, "Seandainya semua malaikat bersatu untuk mencoba, mereka tetap tidak akan mampu memindahkan iblis selama kalung laknat masih melekat di lehernya." Ini menunjukkan bahwa iblis akan tetap terkurung di neraka tanpa bisa bergeser dari tempatnya. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya, ketika di dunia, iblis pernah ingin bertobat karena merasakan penyesalan akan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Musyafaqatul Qulub dikatakan bahwa dahulu suatu ketika, iblis pernah mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Iblis lantas berkata kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, engkau ini adalah seorang yang dipilih Allah untuk mengemban risalahnya. Dia telah menyampaikan firman-Nya langsung kepadaku." Nabi Musa alaihissalam tahu bahwa yang datang kepadanya adalah iblis. Lalu, Nabi Musa alaihissalam pun menjawab, "Ya, benar, apa yang engkau mau, wahai yang terlaknat." Iblis pun berkata, "Wahai Musa, katakanlah kepada Tuhanmu bahwa salah satu makhluknya sungguh-sungguh memohon pertobatan."
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, katakanlah kepadanya, sungguh aku mengabulkan apa yang kau mohonkan. Perintahkanlah iblis agar bersujud ke kuburan Nabi Adam. Jika dia bersujud kepadanya, maka aku akan menerima tobatnya dan mengampuni dosa-dosanya. Setelah itu, Nabi Musa alaihissalam lantas menyampaikan wahyu Allah itu kepada iblis. Setelah mendengarnya, iblis marah dengan sombongnya, berkata, "Hai Musa, aku tidak mau sujud kepada Adam di surga saat ia hidup. Bagaimana mungkin aku mau bersujud kepadanya saat ia sudah mati?" Begitu sombongnya iblis dan selalu saja membangkang perintah Allah. Oleh sebab itu, siksaan iblis pun semakin pedih ketika kelak di neraka. Ketika di neraka dikatakan kepada iblis, "Bagaimana kau merasakan siksaan Allah?" Iblis pun menjawab, "Siksaan paling pedih yang pernah ada." Kemudian dikatakan kepada iblis, "Sesungguhnya Nabi Adam berada di taman surga, sujudlah kepadanya dan minta ampunlah kepadanya supaya kau diampuni." Namun iblis masih saja menolak untuk bersujud, sehingga siksaannya pun semakin pedih, 70 kali lipat lebih pedih dari sebelumnya, dan lebih pedih dari siksaan yang diterima para penghuni neraka. Diriwayatkan bahwa Allah mengeluarkan iblis dari neraka setiap 100.000 tahun. Allah kemudian mengeluarkan Nabi Adam, kemudian memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tetapi iblis masih enggan bersujud, dan akhirnya iblis dikembalikan lagi ke neraka. Iblis, ketika diperintah untuk sujud kepada Allah, maka iblis pun bersujud, karena sesungguhnya iblis dahulunya adalah hamba Allah yang taat. Namun, ketika iblis diperintahkan untuk melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menunjukkan kesombongannya dan merasa lebih mulia dari Nabi Adam, serta menolak perintah Allah, sehingga diusir dari surga dan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika iblis yang mau bersujud kepada Allah saja dilaknat karena kesombongannya, lantas bagaimana kesombongan umat manusia yang disuruh sujud kepada Allah malah tidak mau bersujud? Jika iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam saja mendapatkan laknat dari Allah, lantas bagaimana laknat kepada manusia yang tidak mau bersujud kepada Allah? Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.